主内，亲爱的弟兄姐妹们，平安！大家好吗？呀，感谢上帝，今天我们还有机会，能在空中见面。Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar? Syukur kalau hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan online usia indah. 来吧，在这个美好的下午，我们一起来歌颂、赞美我们的上帝。Dalam kesempatan yang indah ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan kita dengan sukacita. Pertama-tama kita naikkan pujian, hadirat pujian, membaca 赞美之前。Jemaat usia indah boleh bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan usia
Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan pimpinan pertolongan Tuhan. Berkati setiap kami agar kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Kami juga boleh diberkati melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian yang kami nyanyikan. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 来吧，我们再唱一首诗歌来高举我们主的生命。Mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian untuk memuji nama Tuhan yang kudus. Memuji nama yang kudus. Kita nyanyi dalam bahasa Indonesia satu kali dan bahasa Mandarin satu kali ya. Bahasa kami dibaca sekali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian kasih-Mu Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. See
semuanya, damai sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh bersama-sama untuk boleh bersekutu walaupun masih dalam masa pandemi. Kita persekutuan secara online. Ya, kita bersyukur hari ini juga kita boleh memperingati HUT Komisi Usia Indah yang ke-9. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini walaupun kami masih di rumah masing-masing di dalam persekutuan Usia Indah dengan online, Tuhan, kami bersyukur kami boleh sore hari ini bersekutu bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai saat ini. Tuhan, di mana kami boleh sungguh mengalami segala berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan, mungkin kami mengalami akan suka dan duka di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Kau tidak meninggalkan kami, Kau tidak membiarkan kami. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami boleh renungkan bersama-sama, boleh sungguh memberikan kekuatan dan menolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami sebagai orang berdosa. Tuhan, kami mau bersyukur juga untuk Komisi Usia Indah, Tuhan, di mana di bulan Maret ini boleh genap 9 tahun. Tuhan yang sudah memulai memimpin persekutuan Usia Indah, ya Tuhan, di gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kemurahan anugerah Tuhan, persekutuan Usia Indah sampai hari ini dipimpin, dipelihara oleh Tuhan, sehingga kami juga masih boleh tetap bersekutu ya Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati sebentar firman Tuhan yang kami boleh baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka firman Tuhan. Sore hari ini kita mau belajar dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Mari kita membuka Alkitabnya. Kalau yang sudah siap Alkitab, ya, kita membuka melihat Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakannya, ya, Bapak Ibu Saudara menyimaknya di dalam hati. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu.
Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia ini, Dia boleh taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Allah Bapa kehendaki, di mana supaya boleh memberitakan akan Injil Kerajaan Surga itu. Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, Tuhan Yesus bukan saja banyak menyembuhkan segala orang yang mengalami sakit penyakit. Dikatakan Tuhan Yesus berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, di mana Tuhan Yesus bukan saja mengajar ya di tempat-tempat yang terbuka, tetapi Tuhan Yesus juga mengajar di rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus Dia memberitakan akan Injil Kerajaan Surga. Sejak Tuhan Yesus tampil melayani, ya, setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka kita melihat Tuhan Yesus Dia berkeliling dari satu tempat, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Tuhan Yesus bukan saja pilih hanya di kota saja, tetapi juga ke desa untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur melihat bagaimana saudara di dalam kita, ya, saudara dan saya, sehingga bisa mengenal Tuhan karena mendengar akan Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, mungkin melalui saudara seiman dan sebagainya, yang memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara sekalian, di mana Tuhan Yesus Dia memberitakan Injil kepada orang banyak, ya, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Surga. Bukan memberitakan apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi memberitakan Injil Kerajaan Surga, di mana setiap kita yang percaya kepadanya, maka kita akan masuk ke dalam Kerajaan Surga. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima, saudara, kita melihat Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah," atau kerajaan surga. Sudah dikatakan ini kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama yang datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam, yaitu di mana Tuhan Yesus mengatakan engkau harus dilahirkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa Nikodemus dia tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, engkau harus dilahirkan kembali. Ya, dikira harus masuk dalam rahim ibu kembali. Ya, secara lahir ya, saudara, itu tidak mungkin. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus dilahirkan kembali adalah secara roh, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maka akan masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus dikatakan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, bukan saja Tuhan Yesus memberitakan Injil, tetapi Tuhan Yesus menyatakan kuasa Allah, yang dimana Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, bahwa Tuhan Yesus bukan saja memberitakan Injil kerajaan surga,
Tetapi Tuhan Yesus menyatakan akan kuasanya menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang di dalam kelemahan tubuh. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Saudara-saudara sekalian, tetapi Tuhan Yesus bukan saja menyembuhkan segala penyakit kelemahan tubuh, tetapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan penyakit rohani. Ya. Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Surga supaya setiap orang yang percaya kepadanya, maka dia boleh memperoleh akan kesembuhan rohani. Ya. Rasul Petrus mengatakan bahwa dengan bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasalnya 1 Petrus, mari kita melihat sama-sama 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, apa artinya bilur-bilur? Bilur itu adalah tetesan darah. Ketika Yesus di atas kayu salib dimahkotai duri, ya, maka ketika mahkota duri itu menancap di kepalanya, maka meneteslah darah dari kepala Tuhan. Waktu tombak menusuk daripada tubuh lambung, ya, Yesus di dalam tubuhnya, maka mengalirlah darah. Pada waktu Yesus dicambuk, ya, tubuhnya, maka mengalirlah darah. Saudara, darah Yesus itulah yang membasuh, yang membersihkan akan dosa kita, yang memberikan penebusan, yaitu Yesus yang mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, di dalam Prapaskah, di dalam minggu-minggu ini, sebentar lagi kita akan memperingati hari kesengsaraan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus bukan saja dia menyembuhkan penyakit rohani kita, tetapi dia juga sanggup menyembuhkan akan penyakit tubuh, ya, jasmani kita, ya, di dalam kelemahan sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam masa pandemi ini, ya, di mana virus corona, ya, membuat kita mengalami sakit, ya, karena virus corona itu. Tetapi juga ada kita mengalami penyakit-penyakit yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita juga mengalami akan sakit penyakit, biarlah kita mau berserah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita, kelemahan tubuh kita. Di dalam masa usia lanjut, maka kita mengalami, ya, apa yang namanya sakit penyakit, kelemahan tubuh, di mana semakin merosot, ya, semakin usia kita bertambah, maka tubuh jasmani kita semakin lemah, semakin merosot. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan mengatakan, ya, Rasul Paulus, walaupun tubuh jasmani kami merosot, tapi rohani kami dibaharui dari hari ke hari. Saudara, kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, selanjutnya kita melihat bagaimana, ya, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak. Saudara, Tuhan Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, kenapa Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat orang banyak?
Saudara, di sana dikatakan bahwa orang banyak itu mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur. Kita punya gembala agung, gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu kita dahulu, sebelum kita percaya, kita hidup di dalam dosa, kita sebagai orang berdosa, maka firman Tuhan mengatakan bahwa mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara sekalian, di dalam kelemahan bukan saja tubuh jasmani, tetapi manusia. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya hati Yesus oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Mereka dikatakan lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, itu gambaran daripada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Orang yang masih di dalam dosa, kehidupan mereka lelah di dalam dunia ini karena mereka tidak punya Tuhan Yesus. Mereka di dalam susah, mereka tidak bisa punya Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, memohon akan pertolongan daripada Tuhan Yesus, memohon kekuatan daripada Tuhan Yesus, menolong akan kekuatan yang kita butuhkan di dalam kelelahan, di dalam keterlantaran. Dikatakan kita berjalan di dalam dunia ini, ya, di dalam dunia yang gelap. Kita tidak tahu berjalan apa yang menurut kehendak Allah, sehingga kita hidup bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh sungguh diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu penuh kasih. Dia bukan saja tergerak hatinya, tetapi Tuhan Yesus nyatakan akan kasihnya, ditunjukkan kasihnya itu kepada orang banyak. Mereka yang membutuhkan akan kebutuhan rohani, mereka yang masih di dalam dosa, mereka membutuhkan akan keselamatan, mereka membutuhkan kesembuhan rohani di dalam kehidupan mereka. Saudara, hari ini kita bersyukur kalau saudara dan Bapak Ibu sudah mengenal Tuhan Yesus dan sudah percaya Tuhan Yesus. Kita sudah mengalami kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Biarlah di dalam kehidupan kita juga boleh mengasihi Tuhan, ya. Seperti di grup WA, ya, Usinda, ya, ada kata semangat, ya, semangat Usinda. Saudara-saudara sekalian, biarlah, ya, di grup WA ini kata semangat itu mengingatkan kepada kita, ya, walaupun di dalam segala tantangan, pergumulan, kelemahan tubuh, di dalam masa pandemi ini yang sudah 1 tahun lamanya, ya, kita masih menghadapi masa pandemi ini. Tetapi kita biarlah tetap mengasihi Tuhan, ya, semangat mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara kita, karena kita sudah menerima kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan yang sudah kita alami. Biarlah mendorong kita, menggerakkan hati kita, juga menyatakan belas kasihan kepada saudara-saudara kita yang lain, ya.
yang kita kenal, ya, yang dimana mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, maukah kita menjadi domba-domba Kristus, ya, di tengah-tengah dunia ini, ya, di dalam persekutuan usia indah yang genap berusia 9 tahun. Tuhan sudah memimpin dengan anugerahnya, ya, persekutuan usia indah masih tetap ada, ya, walaupun di dalam persekutuan usia indah secara online, ya, kita masih bisa untuk bersekutu walaupun di rumah masing-masing Bapak Ibu. Saudara, biarlah kita juga boleh terus diingatkan dengan firman Tuhan, ya, seperti Tuhan Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Biarlah kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, yang boleh menggerakkan hati kita untuk kita juga mengasihi Tuhan dan mengasihi akan saudara-saudara seiman kita. Saudara sekalian, di dalam pesan-kesan, ya, ketua kita Ibu Evi ketika membagikan roti perjamuan, ya, ke jemaat lansia, ada yang mengatakan, ya, kami sudah rindu, ya, untuk bisa bersekutu datang ke gereja. Bapak Ibu, biarlah kita juga boleh tetap walaupun masih di rumah, kita selalu rindu, ya, untuk boleh bersekutu dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, selalu membaca Alkitab, berdoa, ya. Biarlah di dalam HUT yang ke-9 ini Tuhan terus memakai kita, ya, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Bukan saja hati kita tergerak, ya, atau mulut kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi saudara-saudara seiman, tapi biarlah kita juga nyatakan, ya, di dalam kehidupan kita bahwa kita masih tetap mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara seiman, mengasihi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami kembali. Biarlah Tuhan, Engkau boleh terus menolong kami, meneguhkan iman kami, ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang berdosa yang sudah menerima anugerah keselamatan. Tuhan, Kau tolonglah kami. Biarlah Tuhan, kami orang-orang yang sudah menerima kasih-Mu, ya Tuhan, kami juga boleh menyatakan kasih kami kepada Tuhan, kepada saudara-saudara seiman, kepada sesama kami. Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah kami renungkan pada sore hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, hari ini kita juga akan sama-sama memperingati HUT Komisi Usia Indah yang ke-9. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan lagu Selamat Ulang Tahun Komisi Usia Indah. Tuhan memberkati. Dan silakan nyalakan CD-nya. Selamat ulang tahun
Ya, kipas lilinnya, kipas lilinnya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk keberadaan Komisi Usia Indah yang hari ini genap 9 tahun. Tuhan yang memulai, Tuhan yang memimpin akan Komisi Usia Indah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan, khususnya Tuhan bagi kami Usinda ya Tuhan di dalam ulang tahun yang ke-9 ini Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, dan kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap jemaat Usia Indah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ke depan, Tuhan sertai pimpin persekutuan Usia Indah Tuhan, di mana kami merindukan ya Tuhan untuk ada kembali lagi persekutuan Usia Indah di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya ke depan Tuhan terus memimpin persekutuan Usia Indah boleh diberkati Tuhan dan menjadi berkat, sehingga banyak teman-teman yang usia lanjut boleh dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu, juga Asu dan Ai yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Apa kabar semuanya? Tetap ada sukacita ya, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Saat ini saya akan mengucapkan selamat ulang tahun Komisi Usinda yang ke-9. Kiranya kasih Tuhan terus melimpah atas setiap jemaat lansia Duta Garden di tempat ini. Tuhan memberkati. Amin. Ada sedikit kesan yang saya sampaikan. Sudah selama 1 tahun ini para lansia hanya bisa menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Dan dalam beberapa bulan ini juga saya ditugaskan oleh Buser untuk membagikan roti dan anggur perjamuan kudus, agar para lansia bisa melakukannya setiap bulan pada minggu pertama. Ya, saya datang dan berkunjung ke 12 rumah. Di situ saya bisa bertatap muka dengan teman-teman para lansia, dan juga sedikit saya bisa ngobrol, membagi suka duka misalnya. Ada beberapa AI juga, kadang-kadang AI sudah beberapa kali ada satu AI yang mengatakan begini, Bu, kapan bisa ke gereja lagi? Dan terus dia bilang, kapan gereja bisa buka lagi untuk para lansia? Ya, saya tahu mereka sudah begitu rindunya untuk datang ke gereja untuk beribadah. Kita doakan saja supaya pandemi ini berakhir dengan kuasa Tuhan. Ya, untuk akhirnya Bapak Ibu dan juga AI, Asu, teruslah berdoa. Jangan jemu-jemu untuk selalu datang kepada Tuhan. Tetap beribadah walau hanya di rumah saja. Saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan teman-teman yang sedang sakit atau sedang lemah tubuh. Kita wajib untuk saling mendoakan satu sama lain. Tetap semangat.
dan juga asuh juga Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Untuk mengakhiri persekutuan kita sore hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengucapkan doa Bapa kami. 结束今天的崇拜，我们一起念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一见试探，救我们脱离羞傲。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Silakan duduk, saya duduk. Persekutuan kita selesai. Sampai ketemu lagi bulan depan. 再见，愿上帝祝福你们，Tuhan memberkati.